Pak Pendeta, saya mau bertanya, teman-teman yang beragama Katolik mengatakan bahwa kitab Deuterokanonika itu adalah bagian dari Alkitab. Kenapa orang Kristen justru mengurangi Alkitab dan tidak memakai kitab Deuterokanonika? Pace bene, masih demi culpa. Saya mau menanggapi pandangan dari pendeta Esra Soru soal Deuterokanonika. Para culprit yang sudah sering menonton video saya pasti tahu, saya tidak punya niat untuk membuat sesuatu yang semakin kacau. Dan para penonton yang baru datang ke sini, saya tidak mau membuat suatu persoalan, tapi kita mau mendalami sesuatu secara ilmiah. Dan saya pikir umat Katolik seperti saya wajar untuk menyatakan bahwa Deuterokanonik adalah bagian dari kitab. Dan saya mau membela itu dengan argumen yang saya yakin tidak keliru. Maka silahkan tonton video ini dan bisa juga disampaikan kepada Bapak Pendeta yang bersangkutan. Saya menghormati beliau. Dan saya sadar sebenarnya tidak sebegitu banyak pengetahuan saya. Tetapi karena saya yakin yang saya sampaikan bukan yang saya ketahui, bukan dari pengetahuan saya, tetapi dari sumber yang jelas ada, dari kitab suci. Saya memakai kitab suci yang Katolik pakai, maka saya punya dasar untuk menyatakan Deuterokanonika adalah bagian dari kitab suci sah, kanonik, karena gereja yang menentukan. Oke, ada 4 pembelaan yang saya pikir sesuai dengan 4 alasan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Alfred Esra Soru soal Deuterokanonika. Saya akan buat cuplikannya lalu kemudian buat tanggapan. Pertama adalah Yesus dan para rasul dan perjanjian baru sama sekali tidak mengutip apokrif atau Deuterokanonika ini. Yang pertama, Yesus dan para rasul mengutip ayat perjanjian lama. Tetapi tak ada dari Deuterokanonika baik langsung dan tidak langsung, kata Bapak Pendeta. Ada, jawabannya ada. Ini saya sertakan di sini 1 dari sekian banyak. Dan saya ambil dari sini sumbernya. Kalau ragu boleh dilihat ini Alkitab dengan komentar dan Deuterokanonika. Misalnya dalam Yohanes 6 ayat 31 dikatakan begini. Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Nah, ternyata di kitab Kebijaksanaan Salomo ada itu. Malah dengan judul yang sangat terang, ini saya buat dalam kurung, hujan es dan manna di padang gurun. Itu Kebijaksanaan Salomo 16 ayat 20 persisnya dikatakan ini, hanya dalam 1 ayat ini ya. Sebaliknya umatmu telah kau beri santapan malaikat menjadi makanannya, dan tanpa susah payah mereka engkau telah mengirimkan dari surga roti yang telah disediakan, yang mengandung segala kenikmatan dan cocok dengan selera masing-masing. Sejalan kan? Maka ada kutipan itu. Dan ini hanya 1 dari sekian banyak, ada dari Sirach, dari Tobit, dari Yudit. Kalau mau lengkapnya ada di sini. Saya juga catat sebenarnya. Tapi saya pikir ini ide menarik untuk melihat keterkaitan Deuterokanonika dengan kitab yang sudah ada di dalam kitab suci. Nah, alasan saya yang kedua untuk mengatakan bahwa untuk menanggapi ini, untuk bisa melihat apakah ada kutipan Yesus atau para rasul atau penulis kitab suci perjanjian baru dari Deuterokanonika, secara logis harus dikatakan seseorang itu harus sudah membaca semua perjanjian baru, letter by letter, lalu melihat juga letter by letter Deuterokanonika, lalu menemukan kata-kata yang matching. Kan begitu ya? Sehingga kita bisa temukan ada yang sama. Nah itu dia. Nah pertanyaannya, apakah memang sudah dibaca Deuterokanonika keseluruhan? Sudah dibacakah perjanjian baru keseluruhan? Sudah dibuatkah kecocokan antara keseluruhan isi? Di antara beberapa kalimat yang dikutip. Nah lalu kemudian para penulis perjanjian baru itu tidak menyebutkan langsung, ini saya kutip dari kitab, tidak semua, baik langsung atau tidak langsung. Ayat paralel itu ditemukan oleh ahli kitab, sama ini, begitu ya, oleh ahli kitab. Dan kitab suci tidak dari semula disertai ayat-ayatnya. Kita tahu itu untuk membantu para pembaca, baik di setiap zaman, dan kecuali di kitab Yesaya dikatakan, mungkin ada beberapa mengatakan itu. Tetapi tidak ada di setiap kutipan baik langsung tidak langsung dikatakan, ini saya kutip dari kitab ini. Tidak ada. Kalau kita coba lihat kitab suci dengan
footnote, catatan kaki di bawah, sepadan dengan misalnya ada paralelnya di kitab Perjanjian Lama ini, di Sirak, di kitab Kejadian, di kitab Rut misalnya. Itu bukan tercatat sejak semula, itu pekerjaan para komentator kitab suci, para ekseget untuk membuat kesesuaian itu. Maka kalau mau melihat apakah ada hubungan Deuterokanonika dengan kitab lain dalam Perjanjian Baru, tanyalah eksegetnya Deuterokanonika. Dan di sini ada, karena Katolik mendalami Deuterokanonika. Lalu dikutip atau tidak bukan menjadi dasar kanonisnya satu kitab. Apakah semua kitab dalam Perjanjian Lama ada dikutip baik langsung tidak langsung dalam Perjanjian Baru? Apakah semua ayat atau semua kitab sudah dari Perjanjian Lama sudah dikutip dalam Perjanjian Baru? Kalau ternyata tidak ada, berarti itu bukan kitab suci. Oh, bukan. Kanonis, ada dasar kanonis berdasarkan kanonnya, dan kanon dibuat dalam konsili. Konsili yang kita ketahui, kita harapkan, kita yakini diterangi dalam Roh Kudus. Itu menjadi dasar dari satu kitab. Nah, itu yang persoalan pertama. Alasan yang kedua adalah bahwa dari sisi isinya, apokrif atau Deuterokanonika sendiri itu sebenarnya dari dirinya sendiri itu menunjukkan ketidaksetaraan dengan firman Allah. Ya. Kalau kita melihat di dalam contoh dalam kitab kanonik, dalam kitab Wahyu bagian ujung, Wahyu pasal 22 ayat 18-19. Itu bilang begini. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambah sesuatu perkataan-perkataan itu, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Kita pada posisi yang sama dengan Katolik. Seandainya kalau kita salah, bahwa kita yang kurangkan. Tapi kalau mereka yang salah, berarti mereka yang tambahkan. Maka kita sama-sama beresiko dari Wahyu 22 ini. Saya bacakan dari 2 Makabe. Bunyinya begini. Maka aku sendiri pun mau mengakhiri kisah ini. Jika susunannya baik lagi tepat, maka itulah yang ku kehendaki. Tapi jikalau susunannya hanya sedang-sedang dan setengah-setengah saja, maka hanya itulah yang mungkin bagiku. Menurut saya dari kata-kata ini kelihatan bahwa penulis Makabe ini pun tidak menunjukkan dari kata-katanya bahwa apa yang dia tulis itu adalah sesuatu yang berotoritas. Seperti yang ditulis Rasul Yohanes pada Wahyu pasal 22. Ya. Ini, dan saya yakin Bapak Pendeta Alfred S. Rasoru tahu itu. Ada kesalahan penafsiran Wahyu itu. Itu bukan untuk seluruh kitab. Penutup dari Wahyu itu Wahyu 22 ya 18-19 tidak dimaksudkan untuk seluruh kitab. Karena kita tahu kitab suci tidak sejak dari semula satu badan utuh. Ibaratnya saya membuat video ini, lalu saya katakan ini ajaran gereja. Lalu ada orang membuat kompilasi video saya, di situ ada menanam bawang, di situ ada video tentang ustadz, tentang agama yang lain, tentang anak buah kapal yang dilarung di laut. Lalu di akhir video disertakanlah pernyataan saya, ini adalah ajaran pokok gereja. Oh, tentu itu penafsiran yang keliru, karena yang bersangkutan menyatukan video-video saya yang tidak terkoneksi satu dengan yang lain. Itu contoh, bisa sebagai analogosnya. Nah, di sini penutup Wahyu dikatakan begini, jika seorang menambah sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ini untuk siapa? Bukan untuk semua kitab. Karena untuk membuat semua kitab itu kemudian itu ditentukan dalam konsili. Bahkan Perjanjian Baru tidak dari semula 27 kitab. Di daerah Asia, Yakobusnya tidak dipakai. Di daerah sana dulu kala sebelum kanon resmi, pernyataan resmi dari gereja. Nah, ada ditambah, ada dikurangi. Sesatkah mereka? Nah, ini jangan keliru untuk memaknai Wahyu 22 ayat 18-19.
bukan untuk keseluruhan kitab. Dan untuk menambah dan mengurangi, itu adalah ditentukan kanonik atau tidak. Siapa yang menentukan kanonik atau tidak? Gereja dalam terang Roh Kudus. Alasan yang ketiga adalah bahwa memang ada kesalahan-kesalahan di dalam kitab-kitab Deuterokanonika. Saya berikan contoh misalnya dalam kitab Yudit. Ya, Yudit pasal 1 ayat 1, ayat 7, ayat 11 ya. Oke. Bagian yang ketiga, Yudit 1, salah satu dari kitab Deuterokanonika. Keliru menjelaskan Nebukadnezar katanya sebagai Raja Asyur. Oke, saya mau jelaskan ini. Kitab suci bukan buku sejarah dan bukan buku pengetahuan. Ada banyak scientific and historical errors atau setidaknya pantas diragukan dalam kitab suci. Ada banyak. Kisah Adam dan Hawa itu pantas diragukan historisitasnya. Yunus diperu ikan, silsilah Yesus 14 itu pantas diragukan secara historik dan literer. Pantas diuji, diteliti lebih lanjut lagi. Scientific error bahwa bumi menjadi pusat dari tata surya, itu ya masalah. Tetapi harus dikatakan sebagai buku sumber ajaran iman, kitab suci adalah sempurna, termasuk Deuterokanonika. Karena Deuterokanonika adalah kitab suci bagi Katolik. Bahwa Protestan tidak mengakui itu bukan urusan Katolik. Semua ketentuan dalam gereja Katolik berlaku bagi umat Katolik. Juga kita ingat bahwa ajaran reformasi menegakkan kembali ajaran sola fide, salvation by faith alone, selamat karena iman, hanya iman, dan menolak salvation by works, menolak keselamatan karena perbuatan baik. Tapi ternyata dalam kitab-kitab apokrif itu mengandung pengajaran salvation by works. Itu bertentangan dengan catatan perjanjian baru kitab-kitab kanonik bahwa selamat itu bukan karena berbuat baik, tapi karena iman. Roma pasal 3, 27, 28, Galatia 2 ayat 16, Efesus 2 ayat 8, 9. Ya, semua itu mengajarkan selamat itu karena iman, bukan karena berbuat baik, bukan iman plus berbuat baik juga. Orang Kristen selamat karena iman, bukan berbuat baik. Nanti setelah selamat, Tuhan kasih Roh Kudus, maka dia berbuat baik. Jadi perbuatan baiknya menyusul. Perbuatan baiknya adalah buah, bukan syarat. Lalu yang keempat, di kitab Deuterokanonika banyak diungkapkan bahwa perbuatan baik juga menyelamatkan. Lalu Pendeta Alfred S. Rasor berkata, Kristen selamat karena iman. Sola fide. Padahal di Tobit 4:10, Sirak 3 ayat 3 dikatakan perbuatan juga. Selamat karena iman. Kita punya Yakobus juga 2 ayat 14. Tidak cukup hanya iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tunjukkanlah imanmu dengan kata-kata. Kutunjukkan imanku dengan perbuatan. Bagaimana kamu menunjukkan iman? Sementara aku menunjukkan dengan kata-kata. Yakobus mengatakan itu. Lalu ada pembelaan dari Bapak Pendeta. Perbuatan baik adalah buah dari iman akan Yesus. Bukan syarat keselamatan. Nah, ternyata ada banyak orang yang tidak mengimani Yesus sebagai anak Allah berbuat baik. Ada banyak. Kaum altruis. Aku berguna bagi orang lain. Bahwa Yesus itu penyelamat. Ya urusan Yesus lah. Urusan orang Kristen. Ada banyak. Menjadi filantropis. Menjadi penderma. Donatur. Tetapi tidak percaya kepada Yesus. Bahkan tidak mengenal Yesus. Ada banyak saudara kita Muslim yang perbuatannya sangat mulia. Jauh lebih mulia dari kita. Ada. Orang Yahudi. Orang yang tidak beragama di kampung-kampung sana. Jadi opung-opung saya dulu. Apakah dia tidak baik karena dia tidak mengenal Yesus sebagai putra Allah? Baik. Tetapi mengenal Yesus sebagai penyelamat, itu adalah pekerjaan kita untuk mewartakannya. Hanya percaya Yesus adalah anak Allah. Mengimani. Setan juga percaya bahwa mengakui Yesus itu anak Allah. Lihat Matius 8 ayat 29. Dan mereka pun berteriak legion ini. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?
Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Setan juga percaya kalau Yesus itu anak Allah. Tahu, tapi tidak mau berserah kepada Yesus. Tahu, mengakui, tetapi tidak mau menyerahkan dirinya. Nah, ternyata apa yang dikatakan oleh Deuterokanonika bahwa perbuatan juga menyelamatkan, benar. Kalau dikatakan iman adalah perbuatan baik adalah iman, buah dari iman, ada orang yang tidak mengimani Yesus sebagai putra Allah berbuat baik. Sebuah pertimbangan. Nah, oke. Ini saya coba bagikan. Lalu yang terakhir, kita bacakah gitu ya. Saya tertarik dengan satu komentar. Mau 66 kitab kah? Atau mau 72 kitab kah? Atau 73 kitab kah? Kita bacakah? Gitu ya. Kalau memang tidak dibaca. Dan Protestan, saudara sahabat Protestan bisa kata, wah, kitabmu hanya 66 tapi tidak dibaca. Kami 72 tidak selesai. Gitu ya. Orang Katolik juga belum tentu membaca semua kitabnya. Tapi oke, ini akhirnya menjadi refleksi untuk kita semua, baik Katolik atau Protestan, kita sama-sama di sini untuk semakin mengenal Kristus. Begitu ya. Cukup dulu sekian untuk video ini, semoga berguna dan pace e bene.